Kemudian untuk masuk ke situ maka berhadapan dengan kepala imigrasi kuburan, kepala imigrasi alam barzakh. Siapa? Mungkar Nakir. Ya, kita aja kalau mau keluar negeri kan harus melewati pintu imigrasi, dilihat semuanya, paspornya, macam-macamnya. Nah, kalau tidak lolos bisa bermasalah di situ, bisa masuk takhil kalau orang Arab input, atau tahanan imigrasi. Ya demikian juga orang yang bermasalah ketika masuk ke alam barzakh bisa mendapatkan kesulitan berhadapan dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian warabi'atu, yang keempat, ayyu amminahumullahu ta'ala min jami'i anwa'i adzabihi wa tahwifi fihi wa jami'i sururin minal mauti ilal mustaqarri fil jannah. Ya, yang keempat adalah ayu aminahumullah. Allah menjamin keamanannya. Jadi amannya bukan jaminan, Allah yang kasih jaminan. Pemilik alam dunia, alam barzakh, termasuk alam akhirat, Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang memberikan jaminan, kan, ya malaikat tunduk, tidak akan macam-macam. Termasuk ketika sakaratul maut juga iblis, Allah juga yang bikin ketika tidak dapat izin untuk mempengaruhi orang yang dijamin oleh Allah, maka iblis tidak akan bisa berbuat apapun pada mereka. Ya, maka yang keempat, Allah memberikan jaminan keamanan, termasuk aman dari tipu daya setan ketika sakaratul maut. Itu termasuk aman dari anwa'i adzabi, semua jenis siksa. Siksanya masih hidup, karena ada orang hidup disiksa oleh Allah dengan segala kondisi, sehingga ada orang kondisinya mati tak mau, hidup segan, mati tidak mau. Jadi kondisinya dia sudah lebih daripada orang mati, tidak mati-mati. Sekarang kalau mengamalkan dengan baik thariqah Tijani atau mahabbah saja dengan syekh, maka Allah jamin keamanannya. Kemudian wa tahwifihi, termasuk jaminan dari perkara yang membuat dia takut, perkara yang menakutkan. Wa jami'i syurur, dan perkara yang tidak disenangi. Minal mauti, sejak matinya, ilal mustaqarri fil jannah, sampai nanti pada waktunya di hari kiamat masuk ke dalam surga, selalu berada dalam keamanan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisatu, yang kelima, ayyafirallahu lahum jami'i ma taqaddama wa ma ta'akhkhara minat dzunub. Jadi Allah menjamin ampunan bagi seluruh dosanya yang terdahulu dan kemudian. Jadi dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di satu, yang keenam, ayyu'addiyahumullahu anhum jami tabi'atihim min khazain fadli la min hasanatihim. Allah memberikan dari sisinya jami tabi'atihim min khazain fadli la min hasanatihim. Jadi Allah memberikan limpahan rahmat kepada yang bersangkutan dengan
rahmat tersebut datang dari hazinah, dari gudangnya rahmat Allah, bukan karena amal yang bersangkutan. Ya kita ini memang punya amal, maka oleh karena itu jangan sampai gara-gara ada begini, kalau begitu tidak usah beramal dong, cukup mahabbah dengan Syekh Tijani. Bukan kayak gitu. Tandanya mahabbah itu mengikuti caranya yang disenangi. Lah Syekh Tijani senang ibadah. Jadi kalau bilang mahabbah Syekh Tijani tapi tidak senang ibadah, ya bohong. Kenapa orang berkata senang itu? Di antara ciri-cirinya adalah mengikuti cara hidup siapa yang disenangi. Senang dengan artis biasanya ya rambut-rambutnya, cara berpakaian dan lain sebagainya niru artis. Senang pemain bola ya juga niru pemain bola. Senang pembalap maka ya juga niru pembalap. Ya kalau senang aulia maka niru siapa? Ya, kalau senang Syekh Tijani niru Syekh Tijani. Bukan niru Valentino Rossi. Valentino Rossi bukan. Gitu. Jadi bilang senang ulama yang ditiru sehari-hari hidupnya Maradona, pakai sepatu bola, pakai. Ya bukan begitu. Jadi orang yang mahabbah dengan ulama, jadi antara salah satu bentuk mahabbah itu mempersonifikasikan dirinya. Jadi menampilkan dirinya seperti yang disenangi dalam segala bentuknya, dari pakaiannya, kalau perlu dari cara jalannya, dari cara duduknya sampai cara tidurnya, semua. Sehingga dalam kehidupannya dia ngebayangin seperti yang disenangi tersebut. Makanya orang yang senang dengan ini, maka termasuk rambut-rambutnya, coba tanya ke anak pang, apa namanya? Ya anak pang jalanan, ya rambutnya dibuat kayak gitu, dicat macam-macam, dan dia bangga. Kenapa? Senang dengan anak pang jalanan. Jadi itu tanda mahabbah. Jadi demikian juga senang ulama, ya dia senang baca, senang belajar. Bohong bilang senang ulama tapi tidak pernah datang ke pengajian. Itu. Jadi maka orang yang senang itu diberi rahmat oleh Allah min khazaini fadlihi, dari gudang keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la min hasanati, bukan karena amal kebaikannya. Kenapa? Ya kalau pas kita wah dah enak, padahal kita sudah ini sholat tahajud, sudah macam-macam. Kalau kita hitung-hitungan nanti sama Allah dihitung nanti. Nah, kira-kira kebaikan kita cukup enggak untuk nebus dosa kita aja? Belum tentu. Nah, tapi dengan mahabbah ini kita juga diajarkan tidak menghitung kebaikan kita, selalu memandang dengan luasnya rahmat Allah. Ketika kita selalu memandang luasnya rahmat Allah, maka Allah beri rahmat yang luas. Tapi kalau selalu orang itu memandang kebaikannya, maka nanti diberi sesuai dengan kebaikan yang dilakukan di bumi. Kemudian wasabi'atu yang ketujuh, alla yuhasibahum Allah wa la yunaqishahum an syai'in bil kulliyah wa la yas'aluhum anil qalil wal kathir yaumal qiyamah. Ya, tidak dihitung amalnya, tidak dihisab, juga tidak dikurangi. Jadi amalnya diterima oleh Allah, tidak dihitung-hitung dan juga tidak dikurangi, malah ditambahi kan, ya, bil kulliyah seluruhnya. Wala yas'aluhum anil qalil wal kathir yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat malaikat tidak berani tanya sedikit pun. Kenapa? Ya itulah, karena akan dikawal langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thaminatu yang ke-8,
ayyudhillahumullahu fi dhilli arshihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang kedelapan adalah Allah akan memberi naungan nanti. Di mana? Di mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di mana? Di mahsyar tidak ada naungan, tidak ada tenda. Tidak ada yang nyewain tenda di situ. Kita datang keluar dari alam kubur kita, semuanya dalam kondisi ya. Karena tidak ada orang jualan sarung kan, tidak ada yang jual celana, ya. Dan tidak usah berpikir wah gimana, ya sudah itu urusan Allah. Ya, pada saat itu sudah tidak ada nafsu kayak kita di dunia. Alamnya sudah, dan orang pada saat itu ya sudah tidak mikir. Kenapa? Yang terpikir ya ketakutannya berhadapan dengan hisab, dengan hitungan. Deg-degan semua. Kenapa? Di depannya terlihat neraka sudah bergejolak. Neraka sudah di depan mata, ainul yakin. Kalau sekarang baru ilmu yakin kan. Neraka ada, iya. Apa katanya? Jadi keyakinan ilmiah, ilmu itu katanya. Tapi nanti ainul yakin, kalau sudah di mahsyar, sudah ngelihat. Di alam kubur aja sudah mulai diperlihatkan sebagian. Tapi di kubur, ya kalau orang yang selamat dibuka jendelanya ngelihat ke surga. Jadi hawanya surga sudah masuk ke alam barzakh. Kalau yang tidak selamat belum masuk neraka, tapi jendela neraka sudah dibuka. Jadi sehingga mereka sudah merasakan panasnya, walaupun belum yang sebenarnya, DP. Ya, baru DP. Ya, itu nanti kayak gitu. Jadi termasuk nanti di mahsyar itu, mahsyar ini ada di bibir neraka jahanam. Jadi di penghujung mahsyar sudah neraka jahanam. Kalau yang akan masuk surga, selamat masuk surga, itu akan mendapatkan kendaraan ke surga dengan amalnya. Itu. Makanya ada yang kemudian ada juga orang-orang yang diberi naungan oleh Allah dengan naungan arasnya. Jadi berada di bawah aras. Bagaimana? Sudah itu urusan nanti. Bagaimana? Nggak usah ngebayangin. Kan apa? Ya saya juga nggak tahu kayak apa bentuknya aras.